Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tubabaku, seperti biasa di hari Selasa, tiap hari Selasa pukul 10 kita akan mendengarkan dialog interaktif Tubabaku. Namun kali ini istimewa, baik topiknya dan juga narasumbernya. Dan terhadir bersama saya pegiat seni dari Tulang Barat. Beliau memiliki nama Semi Ika Anggara dan bersama saya Anggoro. Selamat pagi, selamat datang di studio Tubabaku, Bang Semi. Selamat pagi, Pak Anggoro. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, itulah yang penting sehat. Ya. Salam budaya. Salam budaya. Oke, kita akan membicarakan masalah mengupas tuntas soal TAF, Tubaba Art Festival Jilid 7. Ya. Ini udah tahun kedua, udah 7 ini. Udah banyak. Ya. Namun begini, Bang Sami. Hmm. Kalau kita bicara seni, tentu tidak lepas dari budaya. Oh ya. Dan kebudayaan itu memang sangat agung adiluhung di Indonesia ini. Terutama kita tarik ke Tubaba. Nah, seperti apa sebenarnya seni budaya di Tulang Bawang Barat ini? Oke. Jadi Tubaba itu satu lema yang besar, lema yang generatif gitu. Dan budaya juga melampaui kita sebagai diri, sebagai subjek, sebagai manusia. Ketika seorang manusia lahir, kelahiran itu natural, kemudian si anak, si bayi itu melihat tembok, melihat atap, kemudian melihat orang di sekitarnya, ada upacara, ada pakaian. Dari situ kemudian kebudayaan mulai ditemui oleh seorang anak manusia. Muncul begitu ya. Dan kebudayaan itu sesuatu yang mengatasi si anak yang baru lahir ke dunia, sesuatu yang besar. Jadi kalau bicara kebudayaan sebenarnya ada di mana saja, ada di dalam diri kita, keseharian di kita. alam semesta Ya. ini. Dan kebudayaan memang untuk dijalankan, untuk dirawat. Nah, untuk konteks Tubaba, ini menjadi menarik karena kebudayaan ini sering diabaikan. Di luar kesadaran. Jadi kebudayaan itu di luar kesadaran, tidak lagi dianggap penting oleh pada umumnya para pemangku kebijakan. Tapi di Tubaba ini hal yang berbeda. Oh gitu ya. Di Tubaba kebudayaan dianggap sebagai satu hal yang penting, sakral dan dijunjung. Dan bisa katakanlah sebagai metode untuk mengubah keadaan, mengubah manusia gitu. Kita tahu Tubaba sendiri punya konsep pertama nemen nedes nerimo, ya kan, bekerja keras, konsisten dan ikhlas, itu nemo. Kemudian setara, sederhana, lestari, SSL gitu ya. Dan itu sudah menunjukkan budaya. Sudah menunjukkan satu visi kebudayaan. Yang terakhir tentu saja pulang ke masa depan. Apa yang dimaksud ke masa depan itu nilai-nilai yang segalanya baik yang kita asumsikan bahwa kebudayaan Uluan Nugik itu adalah kebudayaan yang mencintai lingkungan, kesetaraan manusia. Nah, itulah yang kita sebut sebagai pulang ke masa depan. Lalu budaya di Tubaba itu kan dijadikan sebagai program yang berkelanjutan. Yang paling konkret saya kira adanya sekolah seni Tubaba. Nah, jadi saya tanyakan. Sekolah seni Tubaba yang diampu oleh Bang Semi sebagai direktur. Ya. Tolong diceritakan apa itu dan bagaimana sekolah seni Tubaba. Ya, sekolah seni Tubaba ini sebenarnya sekolah kebudayaan. Jadi 7 tahun silam ketika pemerintah daerah mengajak saya untuk diskusi, kira-kira mau bikin apa gitu. Di Tubaba ini saya terus terang waktu itu saya bilang
saya punya kepercayaan bahwa pendidikan kesenian dan kebudayaan itu bisa memperbaiki kualitas manusia. Maaf, ini formal ya, sekolah Tidak formal. Non formal. Kemudian waktu itu terjadi diskusi yang intens dan pemerintah daerah juga mengamini gitu. Akhirnya dibukalah sekolah seni Tubaba itu dan ratusan anak Tubaba calon seniman hadir. Tapi kita tidak menekankan mereka untuk jadi seniman sama sekali. Jadi belajar seni lah, minimal dia tahu seni dan ya, jadi seni maupun pendidikan kebudayaan itu sebagai software sebenarnya. Jadi kan misalkan Pak Anggoro ya, kalau kita belajar teater, si anak ini pelatihan pertamanya itu kedisiplinan. Ya, memang. Bukan acting, Pak. Tapi jadi, disiplin. Jam berapa dia harus hadir. Ketika dia tidak disiplin, teater ini kan seni kolektif. Terkait attitude tadi. Ya, jadi ketika dia datang telat, misalkan dia akan mengubah seluruh sistem. Seni rupa butuh kesabaran, mulai membuat garis segala macam. Jadi sebenarnya dibanding sebagai pendidikan estetika, kita selalu mengaitkan seni dan budaya dan estetika. Sekolah seni sebenarnya mengutamakan etika. Jadi ini yang seringkali orang keliru karena melihat kesenian ini hanya sebagai produk jadi. Nah, di sekolah seni Tubaba, kesenian sebagai proses untuk menjadi manusia. Sekolah seni proses etika itu yang betul. Ya, pegiat seni Tuangbang Barat kembali akan menggelar TAF tahun ini memasuki tahun ke-7. Dan filosofi Tubaba Art Festival tahun 2003 harus dilihat sebagai metode bagi seniman di Tuangbang Barat untuk memperbaiki kualitas, untuk mengupas bagaimana TAF 7 ini melalui topik TAF 7 Gelaran Seni Budaya Tubaba. Tadi saya sebut tamu saya yang istimewa adalah Bang Semi Granggara sebagai Direktur TAF 7. Nah, Bang Semi, Tubaba Art Festival TAF edisi ke-7 bertajuk Self and Space Interface of the Living Room. Bisa dijelaskan nih bahasa Inggris sedikit? Iya, Tubaba Art Festival itu perayaan kesenian buat siapa saja, buat setiap orang. Tidak hanya bagi kami para seniman sebenarnya. Karena sebuah festival sebenarnya itu penikmat seni ya. Bagian dari sebuah ekosistem kota gitu. Ada para pihak yang terlibat. Ada pemerintah daerah, ada akademisi, kami komunitas, juga ada media. Jadi perayaan semuanya sebenarnya. Jadi di gelaran ke-7 ini sebenarnya masih melanjutkan payung besar, payung tematik TAP 6, Self and Space, diri dan ruang. Karena kita tahu bahwa penciptaan ruang publik di Tubaba yang berkualitas itu beriringan dengan penciptaan kualitas manusianya. Jadi kita berbicara tentang hubungan yang organik antara subjek, antara manusia dengan ruang. Nah, ini sebenarnya Pak Anggoro, kuratorialnya atau konsep dasarnya ini berasal dari struktur rumah adat Lampung yang memiliki teras, ruang tengah, dan bagian belakang. Tahun lalu kita udah ada di teras. Jadi kesenian ditampilkan itu baru perkenalan, pertemuan awal di teras. Sekarang kita ada di ruang tengah. Ruang tengah ini ruang yang ruang keluarga, ruang utama. Ruang yang lebih intens. Nah, jadi di sini terjadi percakapan yang lebih dalam. Kemudian kita menggunakan satu metafor sebenarnya dari dunia teknologi ya, dunia sains, yaitu interface. Interface kan sebenarnya adalah dua unsur yang berbeda ketemu di satu titik lalu menciptakan satu sistem. Nah, demikian pula di Tubaba Festival, para seniman itu kita lihat sebagai masing-masing sistem yang berbeda, lalu mereka bertemu antar seniman, mereka bertemu dengan ruang yang lain, ruang itu juga kita lihat sebagai sistem, lalu menciptakan satu sistem baru, sistem yang organik. Nah, karya-karya seni yang ditampilkan berdasarkan dari situasi interface tadi. Itu yang akan saya tanyakan. TAF 7 ini kan ada seni pertunjukan dan juga seni kreasi. Apa sebenarnya yang akan ditawarkan di TAF 7 ini? Ya, kita punya banyak sekali konten kesenian. Yang pertama itu teater anak. Nah, teater anak ini saya sebut pertama karena mereka memang latihannya paling panjang. Mereka udah latihan 1 tahun lebih. Jadi ini mengangkat satu kisah dari Tubaba tentang Bunian. Ya, hantu kecil yang baik hati.
dikisahkan. Nah, anak-anak malah dipelajari hantu. Ya, hantunya ini bukan hantu Tapi hantu yang baik. seram, hantu yang Hantu baik. baik. Si Bunian ini Bunian, punya rasa pengetahuan yang tinggi, Pak Anggoro. Jadi dia bosen nih di dunia hantu. Terus dia pengen datang ke dunia manusia. Akhirnya si tokoh peri yang sebenarnya ibunya sendiri, boleh deh kamu ke dunia hantu, tapi cuma boleh 1 jam awalnya. Apakah itu pesan dari teater itu? Ya, jadi dikasih jam, terus dia main dengan anak-anak. Tapi Bunian ini lupa waktu, bahkan dia tidak Padahal udah memahami. pegang jam ya. Ya, karena sebenarnya dia tidak memahami konsep Jam, waktu. iya. Lalu dia di tengah permainan ini, saya bocorin aja ini Iya, terus nggak seru. apa-apa. Di tengah permainan ini dia berubah jadi hantu. Anak-anak itu takut dan dia merasa bersalah. Kemudian Karena mengasih itu ya. ya, kemudian akhirnya dia berteman dengan salah satu tokoh namanya Nina. Nah, bersama Nina lah dia mengkampanyekan nilai-nilai baik yang sebenarnya nilai-nilai ketubabaan itu. Jangan buang sampah sembarangan, bagaimana bersih lah, ya menghormati orang tua, menghormati kawan kita yang berbeda, mencintai lingkungan, menanam pohon dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya pesan etik dan ekologis melalui teater dan secara teknik ini Pak Anggoro, anak-anak ini kenapa latihan setahun? Mereka itu Iya, lama sekali. bukan hanya belajar acting, mereka belajar nyanyi. Oh, kayak kayak kabaret atau Ya, tapi kalau kabaret sebenarnya dipentaskan di ruang yang lebih kecil kan. Kecil ya, Kalau di Eropa sana, kalau di kita kabaret itu kecenderungannya yang direkam. rekam. Kalau ini langsung, anak-anak live ya. ya live dilatih secara teknis, nyanyi, nari, kemudian bela diri gitu. Jadi ini lengkap. Kita juga akan melihat bagaimana anak-anak kita punya konsistensi yang luar biasa karena latihan ya, dengan durasi yang begitu panjang. Kita bisa belajar dari mereka. Menarik sekali, Bang Semi. Jadi memang inilah salah satu langkah dari Bang Semi selaku pegiat seni untuk melibatkan anak-anak. Apakah ini merupakan salah satu pembelajaran sejak dini terhadap Betul. teater? Meskipun mereka nggak ada basic sama sekali. Seberapa sulitnya mengatur artinya mengarahkan mereka untuk bisa berteater? Ya pertama ya tentu saja tidak terlalu sulit-sulit juga gitu ketika si anak tuh punya antusiasme. Ya, yang penting punya ada kemauan. Ya, dan yang penting juga bagaimana para fasilitator, kita menyebutnya fasilitator bukan guru. Jadi kita punya konsep yang bisa diterima oleh mereka dan bukan hanya teater tentu saja. Gitu. Ada seni rupa, ada musik, bahkan ada sastra, ada film, ada tari gitu dan memang seni-seni itu pula yang kemudian kita akan tampilkan di dalam Tubaban Festival gitu. Jadi memang kerja keras yang berbulan-bulan. Oke, kita agak melenceng dikit nih. Ini masih dekat dengan seni. Kabarnya Bang Semi juga akan melakukan workshop. Oh ya. Soal seni ini dan juga ada kompetisi penulisan seni jurnalistik. Oh iya ya. Ada beberapa workshop dan juga lomba ya. Tapi ini terkait dengan penulisan. Iya tentu saja. Jadi kita akan memulai festival ini dengan workshop komunikasi dan publikasi festival. Ini sebenarnya adalah interface pertama nih. Karena jadi di paling muka. Nah, ini karena sangat penting karena ini juga hasil evaluasi kita. Jadi para pesertanya itu selain kami tim panitia anak-anak itu juga ada teman-teman dari OPD ya, teman-teman PNS dan juga teman-teman wartawan. Jadi sebenarnya ini lebih tepat dikatakan sebagai bagaimana kita belajar tentang kehumasan dan belajar publikasi atau pemberitaan kegiatan seni dan budaya. Bahkan sebenarnya bisa juga untuk kegiatan-kegiatan lain. Ini kami punya alasan untuk menggelar ini. Yang pertama bagaimana teman-teman OPD belajar menyampaikan informasi dari dalam keluar secara akurat, karena informasi ini kan kepentingannya untuk publik. Iya, terutama di Kominfo ini. Ya, termasuk Kominfo gitu. Ini penting sekali karena kan biasanya teman-teman OPD itu setidaknya dalam kegiatan saya itu kesulitan menyampaikan gagasannya, programnya gitu. Di sisi lain teman-teman media juga perlu belajar
bagaimana sih menulis Menulis, secara akurat gitu. secara baik dan benar, Baik dan tentang seni. benar, dan apalagi sekarang Mengulasnya yang penting itu Ya. ulasan tentang seni itu. apalagi ini tentang kesenian, ini butuh strategi khusus gitu ya. Pertama dia harus mendeskripsikan gitu ya, melakukan penafsiran, Nah, itu. melakukan evaluasi apa yang kuat dalam karya seni itu, apa kira-kira yang lemahnya, yang terpenting juga apa nilai kesenian ini untuk publik gitu. Analisisnya itu memang Ya harus betul. betul-betul. Jadi si media, teman wartawannya harus kerja keras untuk menyampaikan apa kegiatan atau ide-ide dalam kesenian itu kepada publik. Itu sebenarnya bagian dari ekosistem festival tadi. Ya, kita nggak bisa jalan sendirian. Mentornya selain Bang Semi ada dari luar, dari mana? Ini kan didukung oleh PTLK. PTLK itu Pembinaan Lembaga Tenaga Kebudayaan Kemendikbud dan Kemendikbud Ristek. Ya. Sampai hari ini ada beberapa pembicara nasional ya. Setahu saya yang hadir itu ada Mas Frans Sartono. Frans Sartono itu dari Kompas. Dan juga ada ahli komunikasi publik Mas Egy Junaidi namanya. Kemudian juga dari pembicara lokal kita merekomendasikan atau mengajak Pak Dedi Priyono dari PWI. Gitu. PWI. Dari PWI itu Bapak. Dari PWI itu Bapak. Oke, kapan itu akan? Kita akan mulai Kan 25. tanggal 27 29 kan tahapnya 27 dari 25 26 2 hari Workshop publikasi dan komunikasi. Jadi memang teman-teman media itu dikasih senjata dulu tuh. Nah, iya. Dibekali itu biar dia bisa nulis. Ya memang spesifik ya kalau kita bicara seni, kita mengulasnya juga harus baik dengan harus benar. Percaya memang dilombakan hasil hasilnya. hasil dari pelatihan Pelatihan itu ya. Dan masih ada lagi Pak Anggoro soal lomba. Ini mumpung saya ingat. Festival ini tanggal 27 sore itu jam 3 akan dimulai dengan lomba sepeda hias. Oh iya. Wah, hadiahnya ini menarik Pak Anggoro. Hadiahnya itu sepeda bambu. Sepeda bambu. Merek dari Sepedagi itu seri Goro. Goro itu G20. Iya, saya pernah produsen. Ya, jadi ini dari bambu memang. Ini juga pernah digunakan oleh Pak Jokowi dan tamu-tamu dari seluruh negara G20 waktu di Lombok kemarin. Nah, ini juga kampanye kita tentang pertama hidup sehat ya. Kemudian lingkungan dan juga mengolah bahan yang sepertinya nggak berguna kayak bambu menjadi satu karya yang berkualitas G20. Oke. Oke, kita kembali ke TAF 7 ini, Bang Semi. TAF 7 merupakan subjek yang berasal dari lintas kebudayaan. Ya. Ada lintas teritorial dan lintas generasi. Bisa jelaskan. Ya, memang konsep ini dibayangkan sebagai festival dalam skala internasional. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang asing sih buat Tubaba. Kita pernah melakukannya dalam Megalithic Millennium Art, dari berbagai negara hadir di sini. International Bamboo Festival meskipun secara daring. Nah, memang festival kali ini kita berharap juga ada teman-teman dari luar negeri. Tapi ternyata kali ini ada situasi yang belum memungkinkan, waktunya kurang tepat gitu. Meskipun kita masih diskusi ya. Salah satunya dengan arsitek dari Bangladesh, Marina Tabassum. Jadi Marina akan ngasih lokakarya atau workshop buat teman-teman Tubaba di sini tentang arsitektur partisipatoris. Jadi arsitektur yang bisa dipakai oleh siapa saja termasuk oleh warga biasa. Kemudian ada 4 seniman dari luar negeri yang sampai sekarang kita masih kurasi, tetapi kemungkinan programnya baru bisa terlaksana justru pasca festival. Itu dari 4 negara. Artinya memang tidak kita khusus ya, jadi khusus bukan di TAF 7. Tapi sebenarnya lintas teritori ini juga tidak serta-merta batal karena ketidakhadiran secara fisik teman-teman dari luar negeri. Karena kita juga kedatangan banyak seniman ya dari berbagai daerah gitu. Yang juga akan merespon tema ketubabaan atau tema kelampungan gitu. Nanti juga ada Sufi Wahyudianto, dia pelukis.
dari Yogyakarta, dia pemenang UOP Awards 2018 di Singapura. Itu juga akan menjadi pameran. Jadi kita akan lihat bagaimana dia merespon gagasan Tubaba dalam karya seni rupa. Juga yang penting adalah ada musisi kita namanya Jason Ranti. Ada musik Ya itu nanti di malam penutupan bagaimana kita ketemu antara visi ketubabaan dengan lagu-lagu dia. Sebenarnya kan gini, visi ketubabaan di dalam program sekolah seni pada mulanya adalah speak up, bagaimana si anak itu berani bicara. Kemudian dia berani bicara lewat karya dia. Nah, karya-karya JJ itu kan soal speak up, bagaimana dia berpendapat dengan ide-ide dia terhadap situasi sosial. Nah, ini adalah interface yang lain. Tentu saja ini JJ dan anak-anak sekolah sini adalah generasi yang berbeda gitu. Dan juga kita melibatkan seniman-seniman dengan karya-karya seni tradisional. Saya kira itu tetap menarik lah. Sangat-sangat menarik. Ya, selama 7 tahun terakhir ini Tubaba juga mencipta ruang-ruang publik baru atau ruang publik ruang publik baru ini seperti apa nih tanggapan Bang Sen? Iya, jadi Anda bayangkan ketika 7 tahun silam kota ini bukan apa-apa gitu ya. Dia terisolasi, dia tidak dilewati oleh Trans Sumatera, nggak ada jalan tol gitu ya. Sepi sekali gitu. Tapi sejak semua ini dibangun, Islamic Center dibangun, kemudian Uluan Nugik diciptakan, Lasengok dihamparkan, dan terakhir Pasar Pulung Kencana gitu. Ini kan ruang-ruang publik yang sebenarnya sifatnya mengajak publik untuk berinteraksi gitu, dan setiap orang bisa hadir kan, bisa datang gitu. Nah, ruang publik yang berkualitas sebenarnya adalah ruang publik yang siapapun bisa berinteraksi di dalamnya, dan kita sudah melakukan itu sebenarnya. Di sisi lain, penciptaan ruang publik ini kan tidak pernah menyingkirkan program lain, yaitu pengembangan karakter manusia. Nah, jadi memang ini harus saling ketemu nih Pak Anggoro. Jadi nggak bisa yang satu dianggap penting, yang lain dianggap kurang penting gitu loh. Nah, itu sih. Jadi festival juga sebenarnya selalu berupaya mengapungkan ruang-ruang publik baru ini. Tentu saya dikaitkan dengan situasi, terutama situasi kapital kita. Misalkan di proposal yang Pak Anggoro pernah baca itu, kami itu sebenarnya akan memulai di Lasengok, terutama kita akan menggabungkan visi lingkungan Tubaba, dan kita punya karya keren banget di konsep proposal itu. Tapi memang itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi gitu ya. Tapi jangan khawatir, kami juga tetap menciptakan karya yang kualitasnya sama gitu, karena karya di ruang publik adalah karakter dari Tubaba Festival. Itu dia. Artinya, kalau kita melihat itu berarti Tubaba. Ya, ini Pak Anggoro, karya ruang publik yang kami ciptakan judulnya The Mother and the Time. Jadi ibu dan waktu. Ini 11 orang penari, 11 orang seniman performance, pemusik. Mereka melakukan riset terhadap dirinya sendiri. Lalu mereka membuat karya di Uluan Nugik, di situs baru, patung penari, The Dance of Victory sebenarnya, karya Dolorosa Sinaga, dan di lorong sepanjang 300 meter. Jadi setiap penari itu mementaskan karya tentang ibu, hubungan ibu dengan dirinya. Ini juga soal kehadiran, soal perjalanan, soal waktu, soal kehilangan, dan lain-lain. Dan sebenarnya setiap penonton juga bisa menciptakan karya tari di situ. Pak Anggoro juga kalau mau nari di situ boleh kan? Boleh banget tuh Pak. Suruh berseni, saya seniwan. Enggak Pak Anggoro, jadi karya ini bukan untuk penari sebenarnya, tapi siapapun yang punya tubuh dan siapapun yang bergerak, dan siapapun yang pernah punya hubungan dengan ibu. Intinya setiap orang pasti punya berjiwa seni, punya seni, karena dia karya seni apapun begitu kan. Iya betul. Dalam kehidupan. Nah, ini kan membawa nama Tubaba. Jelas. Tubaba Art Festival. Sejauh mana nih campur tangan pemerintah Kabupaten Tubaba terhadap TAF 7? Sampai sekarang baik-baik aja ya, hubungan kita masih baik, karena sebenarnya Tubaba Art Festival juga kalau saya sebut diinisiasi oleh pemerintah daerah juga. Bahkan kehadiran komunitas ini kan juga dari gagasan menuju Tubaba, menuju Tubaba ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang
semangatnya menyurut gitu. Ini sebenarnya soal regulasi Pak Anggoro. Jadi Indonesia ini punya undang-undang pemajuan kebudayaan. Undang itu disahkan oleh Bapak Presiden pada tahun 2017. Nah, kemudian kita juga punya pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, sebuah dokumen bagaimana kerja kebudayaan ini dijalankan sampai tahun 2045. Ya, nah Tubaba itu punya dokumen itu. Merdeka. Dan kita juga punya sebenarnya peraturan bupati tentang pendidikan seni dan budaya. Jadi secara regulasi kita ini udah utuh gitu. Jadi festival Tubaba Festival atau program-program kebudayaan di Tubaba itu akan terus berlanjut karena dia sebenarnya menjalankan undang-undang tanpa dipengaruhi oleh pergantian kepala daerah. Ini yang penting gitu. Apalagi seperti yang saya bilang tadi bahwa kerja kebudayaan dan juga festival itu adalah kerja bersama lintas sektoral tadi lintas sektoral gitu. Lintas generasi. Saya meyakini gitu dengan pencapaian kita sampai hari ini, saya sebenarnya tidak pernah mengatakan ini, tapi saya harus mengatakan ini di sini bahwa Tubaba juga di branding gitu oleh kerja-kerja kebudayaan dan oleh festival yang begitu kuat. Kalau Anda main, ya nggak usah jauh-jauh ke Jakarta atau ke Yogyakarta, mereka akan tahu Tubaba dan kerja-kerja kebudayaannya. Gitu. Dan saya kira wajar kalau saya berharap bahwa pemerintah daerah Tubaba, siapapun yang menjadi pemangku kepentingan di masa depan, untuk tetap patuh pada undang-undang pemajuan kebudayaan. Ya, seperti tokoh budaya yang bilang Pak, itu kan juga pernah ya mengatakan waktu pas kita diskusi dia kan, Pak Muhammad ada seyogianya dan Jogja. Kapan ini tuh Bapak di akronim dari itu? Itu kan artinya harus melekat ya, harus karena Jogja ini sudah melekat sekali di Indonesia. Dia memang kota seni, kota budaya, kota pelajar. Oke, mudah-mudahan lah itu nanti bisa terwujud. Ini kayaknya kita sudah di penghujung. Ya, baik. Ya, ini agak banyak, saya terpaksa membaca ini. Festival merupakan bagian penting dari kerja pembangunan sebuah kabupaten yang bukan hanya membangun ruang semata, namun juga membangun manusia, kebudayaan, dan peradaban. Komentar Bang Semi seperti apa? Ya, kita akan membangun peradaban. Anda hadirlah ke Tubaba Festival. Lihat seluruh karya seni yang ada, jadilah Anda bagian dari festival, dan pada malam penutupan ketika kita menyaksikan konser Jason Ranti, Anda tidak dikenakan tiket sama sekali, tapi kami menyarankan Anda untuk membawa bibit tanaman, bibit pohon, catat nama Anda di bibit itu, tulis nomor WhatsApp Anda, kasih ke panitia, besok paginya kami akan menanam pohon itu di sepanjang Uluwanugi. Dan itu bukti Anda sudah menjadi bagian dari Tubaba, menumbuhkan peradaban Tubaba. Anda punya kontribusi untuk masa depan Tubaba. Dari sini kita akan melihat festival adalah bagian dari visi peradaban atau visi kebudayaan yang berkelanjutan. Bawalah pohon, sekali lagi datanglah ke konser Jason Ranti di Tubaba Art Festival dan berikanlah kontribusi bagi masa depan. Terima kasih. Hanya sebatang pohon amazing sekali. Iya. Waduh, ini saya jadi kepingin segera di tanggal 27 dan 29 ini pengen lihat. Iya. Sosial. Oke, Bang Semi, kita terasa kita sudah hampir 1 jam kita banyak sekali. Ya, masih banyak ini yang akan saya kupas dari tahap 7 dan budaya. Tapi waktu juga yang akan kita. Terima kasih Bang Semi, mudah-mudahan ini bincang-bincang kita tadi bisa bermanfaat bagi masyarakat atau masyarakat seni Tubaba, dan juga sukses untuk tahap 7 nanti pada tanggal 27 hingga 29 Juli, dan juga akan mempunyai dampak atau efek yang memang luar biasa kepada masyarakat Tubaba yang mungkin secara pelan-pelan ini adalah kota budaya. Ya. Itu saja Mas Emi, terima kasih sekali lagi. Ya. Tubabaku demikian. Terima kasih Pak Anggoro. Iya. Terima kasih pemirsa. Iya. Semoga Tubabaku semakin sukses. Tubabaku. Kita sapanya Tubabaku. Tubabaku semakin sukses. Baik Tubabaku, demikian tadi dialog saya atau bincang-bincang saya dengan Mas
seorang pegiat seni. Dia punya nama yang sangat-sangat bagus, Semi Ikra-Anggara, yang dipandu oleh Anggoro. Demikian saya dan nama kerabat kerja yang bertugas ucap terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi lain kesempatan, dan tetaplah bersama kami Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubaba.